Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Eh, kita belajar PPKN kembali. Ustazah masih meneruskan dari KD 3.4 yang kemarin ya, tentang keberagaman. Nah, dalam keberagaman itu, karena banyaknya perbedaan, maka kita perlu adanya sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi itu artinya perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada. Jadi terbuka. Dalam artian yang lain itu bersikap sabar, menahan diri serta menghargai ya, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Jadi ketika ada perbedaan, baik itu tentang budaya, pendapat, itu kita harus punya sikap yang namanya toleransi atau saling menghargai perbedaan. Nah, penerapan sikap toleransi ini nanti ada di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi misalnya ketika nanti di masyarakat kok ada kerja bakti atau gotong royong, ya kita ikut gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Itu juga toleransi di masyarakat. Saling tolong-menolong antar warga ketika ada yang kesusahan atau mendapat musibah, kemudian ramah kepada tetangga. Kemudian di lingkungan keluarga, contoh toleransinya adalah menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua tanpa disuruh, gitu ya. Kemudian membantu kakak atau adik yang membutuhkan bantuan, menjaga ketenangan saat jam tidur, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Ini adalah contoh di lingkungan keluarga toleransinya. Kemudian di lingkungan sekolah, sikap toleransinya adalah tidak membuat gaduh suasana sekolah, tidak menghargai ya, maksud saya, menghargai perbedaan pendapat teman, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai teman yang beribadah, serta tidak membeda-bedakan suku agama ras dalam berteman gitu ya. Ini ya, jadi ini semua adalah contoh sikap toleransi, baik itu di masyarakat, di keluarga ataupun di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke materi baru yaitu di KD 3.2. Itu ada di tema 2. Silakan nanti dipersiapkan buku LKS kalian tema 2. Bahasanya adalah tentang mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung aja ya. Ya, kurang besar. Nah, ini hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya air. Jadi kita di Indonesia ini punya banyak sumber daya alam. Salah satunya adalah air. Nah, air ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Bisa untuk minum, masak, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, karena air ini fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka sumber daya air ini dikelola oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang atau UUD 45 Pasal 33 Ayat 3. Diingat-ingat anak-anak. Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, makanya sumber daya alam itu karena penting bagi hajat hidup orang banyak, maka perlu dikelola dengan baik. Supaya apa? Supaya sumber daya alam itu tidak cepat habis, gitu nggih. Nah, dalam pengelolaannya itu ternyata tidak hanya kewajiban pemerintah saja untuk menjaganya, tetapi kewajiban kita semua, seluruh warga negara Indonesia. Nah, ada kata-kata kewajiban. Kewajiban itu apa? Kalau dalam segi bahasa, kewajiban itu kan berasal dari kata wajib. Wajib itu harus. Maka kewajiban itu artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ada kata-kata penuh tanggung jawabnya. Nah,
Kewajiban kita dalam menjaga sumber daya air itu yang pertama adalah menggunakan air dengan hemat dan sesuai kebutuhan. Jadi jangan boros, jangan buang-buang air gitu ya. Menjaga kelestarian lingkungan agar sumber air tetap terjaga. Contohnya adalah tentang pohon, tanaman itu kan sebagai penampung air ya. Jadi harus menjaga kelestariannya. Hutan terutama ya. Kemudian menutup keran air bila tidak digunakan. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga air, sumber daya alam air ini. Kemudian tidak mencemari sumber air, contohnya di sungai, danau, itu kan sumber-sumber mata air ya. Itu jangan sampai dicemari dengan apa? Sampah. Nah, sampah itu sangat-sangat mengotori lingkungan terutama sumber air gitu. Nah, jika kita sudah berusaha melaksanakan kewajiban ini, kita sudah mampu menghemat air. Nah, kalau kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hak dalam penggunaan air tersebut. Nah, hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Berarti kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak kita dalam penggunaan sumber daya alam air adalah satu, tentu kita mendapatkan air yang bersih gitu. Kalau kita wajib menjaga kelestarian alam, nah, airnya tadi kita bisa mendapatkan air yang bersih haknya kita. Kemudian mendapatkan aliran air yang lancar, tidak tersumbat. Kemudian mendapatkan air yang tidak tercemar, memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari itu ya. Nah, kalau tadi tentang air, sekarang kita kembali eh, hak dan kewajiban, tapi dalam penggunaan energi listrik. Bagaimana kewajiban kita dalam menggunakan listrik? Langsung saja ya. Yang jelas adalah mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Mematikan lampu di siang hari, gitu ya, untuk menghemat listrik. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat listrik. Itu adalah kewajiban kita dalam memanfaatkan energi listrik. Haknya apa kalau kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut? Satu, mendapatkan kelancaran aliran listrik. Dua, menghemat biaya pembayaran listrik. Jadi, karena kita hemat listrik, ya kita biayanya juga nggak banyak gitu ya. Menggunakan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Jadi, kita bisa menikmati adanya listrik gitu ya. Ini adalah penggunaan listrik. Jadi, jangan sampai boros. Nah, kita lanjut ya. Kalau di LKS kalian ada di halaman 53. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Nah, kalau di sini dicontohkan adalah penggunaan kertas. Nah, kertas ini tuh sumbernya dari mana? Asalnya dari mana? Kertas itu dihasilkan dari pohon. Dan pohon itu kan nanti membutuhkan air juga gitu ya. Nah, dalam penggunaan kertas itu kita memerlukan satu batang pohon yang nantinya bisa dibuat menjadi kertas gitu ya. Kalau kita sering-sering menggunakan kertas, maka kita juga akan banyak menggunakan batang pohon. Jadi, salah satu kewajiban kita adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Kalau semakin banyak kertas yang digunakan, maka energinya banyak yang digunakan juga. Nah, karena tadi kita sudah punya kewajiban untuk menjaga pohon dan air dengan menggunakan kertas yang tidak boros, dengan hemat kertas gitu ya, maka kita akan mendapatkan haknya ya. Jadi hak kita bisa menggunakan kertas itu. Jadi sumber daya atau bahan kertas ini tidak cepat habis gitu ya. Nah, dalam kaitan tersebut, manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaksanaannya harus bagaimana? Harus seimbang, gitu nggih. Nah, kalau contoh tadi, ketika kita sudah melakukan penghematan dalam penggunaan kertas, maka kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Itu ya, salah satunya adalah satu,
menghemat penggunaan pohon sebagai bahan baku kertas. Yang kedua, menghemat penggunaan air dalam produksi kertas. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh mesin produksi tersebut gitu ya. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang, maka kita bisa mendapatkan hak kita secara maksimal juga gitu ya. Nah, kaitannya tentang kertas tadi, karena kertas tadi dihasilkan oleh pohon, tumbuhan gitu ya, maka ada kewajiban dan hak setiap orang dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, yang pertama adalah menanam tumbuhan di lahan yang gersang. Nah, maksudnya gersang itu kan tidak ada tumbuhan, maka ketika ada lahan yang tidak ada tumbuhannya, kita manfaatkan, kita tanam tanaman gitu ya, supaya berubah menjadi lahan yang sejuk gitu. Yang kedua adalah melindungi tumbuhan dari berbagai gangguan, ya kalau ada hama ya kita semprot dengan apa namanya penghilang hama atau kita berikan pupuk gitu ya. Ini yang C, memupuk tumbuhan agar tumbuhan tetap tumbuh dengan subur gitu. Yang keempat adalah menyirami tumbuhan secara rutin. Haknya apa terhadap tumbuhan? Kalau kita sudah bisa melaksanakan kewajiban tadi, menyirami, menanam tumbuhan di lahan gersang dan lain sebagainya itu, maka kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan lingkungan yang segar, kemudian menikmati keindahan tanaman, memperoleh udara yang bersih, mendapatkan protein nabati, dan memanfaatkan bagian tumbuhan seperti daun, akar, batang, dan buahnya. Nah, masyarakat atau kita itu perlu melaksanakan upaya untuk penghematan energi. Di antaranya adalah menggunakan lampu hemat energi, kemudian mematikan lampu pada siang hari, mematikan seluruh perangkat komputer sebelum meninggalkan ruangan, mencabut kabel peralatan elektronik apabila sudah tidak digunakan, tidak menyalakan AC dan kipas secara bersamaan karena salah satu aja udah sejuk ya. Yang keenam, tidak membiarkan pintu lemari es atau kulkas terbuka pada waktu cukup lama. Yang ketujuh, mematikan TV jika sudah tidak ditonton. Nah, itu tadi adalah kewajiban kita untuk bisa menghemat energi. Kalau kita sudah bisa melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita bisa mendapatkan hak-haknya apa? Menikmati sumber daya alam itu dari sekarang dan juga oleh generasi yang akan datang karena sumber daya alam itu tidak cepat habis. Untuk itu perlu adanya kerjasama untuk dalam upaya penghematan energi. Semua warga harus bertanggung jawab untuk menggunakan energi secara bijak. Salah satu upaya untuk mengajak masyarakat menghemat energi dengan membuat poster. Poster yang baik adalah poster yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perlu diingat, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Dan pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Begitu nggak anak-anak untuk pembahasan kali ini? Kemudian nanti silakan dikerjakan soal latihan yang sudah Ustazah lampirkan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.